Kementerian Keuangan dan Kemenkumham menyelenggarakan acara Temu Bisnis tahap ke-6 dalam Indonesia Katalog Expo and Forum yang berlangsung mulai hari ini di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia. Selamat siang Desi, apa kemudian menjadi tujuan dan maksud diselenggarakannya acara Temu Bisnis ini? Bisnis tahap 6 Haranisa itu Indonesia Katalog Expo and Forum 2023 ISEF di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat ini pagi ini dibuka dengan meriah sekali. Kalau saya tangkap dari sejumlah pembukaan tadi dari ucapan Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa di sini adalah momentum pemerintah yaitu kementerian, lembaga, BUMN dan juga masyarakat luas itu bisa berbelanja menggunakan produk Indonesia. Jadi penyelenggaraan 3 hari di J-Expo Kemayoran ini merupakan aksi afirmasi untuk bangga menggunakan produk buatan Indonesia dan juga untuk belanja produk buatan Indonesia. Dan untuk bisa mengetahui lebih luas lagi, saya akan berbincang dengan Hantor Situmorang, yaitu Kabiro Humas Hukum kerjasama Kementerian Hukum dan HAM. Bapak, selamat siang. Ini meriah sekali acaranya. Apa sih yang menjadi tujuan dari pemerintah menyelenggarakan ISEF 2023 ini, Pak? Iya, ini bermula dari niat baik pemerintah ya, yang sudah dituangkan di dalam Inpres ya, nomor 2 tahun 2022 tentang P3DN. Nah, jadi pemerintah ini saat ini memfasilitasi ini, pemerintah, kementerian lembaga, BUMD, dan pemerintah daerah dengan para pelaku industri, pebisnis ya, untuk menghimbau mereka atau mengajak mereka, mempertemukan mereka, memfasilitasi mereka dalam forum ini untuk mengetahui pengadaan-pengadaan barang yang ada di pemerintah yang tentunya nanti akan menggunakan produk dalam negeri. Kita bangga dengan buatan dalam negeri. Itu yang akan kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bersiap-siap juga sebagai pelaku industri untuk memperbanyak produk-produk dalam negeri yang bisa digunakan oleh pemerintah dan kementerian lembaga. Ini kan acara yang menarik ya Pak, kita tahu juga bahwa UMKM itu sudah banyak memproduksi barang-barang yang berkualitas gitu ya Pak. Tapi sebenarnya peran dari Kementerian Hukum dan HAM bagi masyarakat Pak untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN Pak? Iya, Kementerian Hukum dan HAM dalam hari ini punya peran ya, karena pembentukan badan usaha ada di kita. Kemudian pendaftaran kekayaan intelektual juga ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi, memberikan kemudahan bagi rekan-rekan UMKM itu untuk meningkatkan ya stratanya dari UMKM yang belum punya badan usaha untuk mendaftarkan badan usaha perseorangan yang saat ini sangat mudah. Semua sudah difasilitasi dalam bentuk online. Ya, kalau mereka masuk lewat organisasi UMKM juga bayarannya lebih murah ya dibanding masuk sendiri tanpa bergabung di UMKM. Nah, ini yang difasilitasi oleh pemerintah untuk kemudahan berusaha. Ya. Nah, termasuk nanti mereka mendaftarkan hasil usahanya dalam bentuk merek dagang yang tentunya nanti ini akan meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan tersebut. Seperti itu. Apa saja sih Pak yang sudah dilakukan dari internal Kementerian Hukum dan HAM Pak? Apakah UMKM telah tersosialisasi dengan baik dan apakah kementerian lembaga sudah terafirmasi nih oke akan meningkatkan belanjanya di masa mendatang gitu? Kementerian Hukum dan HAM secara masif di seluruh Indonesia menyelenggarakan sosialisasi tentang pendaftaran perusahaan perseorangan dan juga pendaftaran kekayaan intelektual melalui beberapa program ya, ada IV Clinic, kemarin juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahwa mereka perlu mendaftarkan karya-karya mereka, inovasi-inovasi mereka untuk mendapatkan nilai yang lebih mahal gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kami juga di Kementerian Hukum dan HAM sudah mengusahakan e-katalog ya untuk barang-barang produk dalam negeri yang bisa digunakan di setiap rencana pengadaan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu. Ini kan tadi ajakan pemerintah adalah 95% ya Pak ya, kita sudah menggunakan produk dalam negeri. Apakah sudah terrealisasi Pak di kementerian lembaga selama ini Pak? Tentunya belum semua lembaga, tapi kami Kementerian Hukum dan HAM akan menargetkan 95% itu tercapai, kami akan menggunakan produk dalam negeri, seperti itu. Oke
Pak, satu lagi, apakah ini UMKM sudah tersosialisasi Pak untuk bisa menjangkau e-katalog bahwa belanjanya sekarang melalui e-purchasing seperti itu? Iya, justru di forum ini akan kita sampaikan supaya mereka juga memasukkan produk-produk mereka ke e-katalog. Jadi ketika kita nanti melakukan pembelian, itu sudah ada informasi yang memadai untuk bisa digunakan sebagai dalam memutuskan kita membeli produk-produk mereka, seperti itu. Nah, harapannya Pak dari penyelenggaraan ISEF selama 3 hari ke depan ini apa Pak? Berapa UMKM yang hadir juga dan kemudian pengunjung yang hadir juga seberapa banyak? Iya, kalau pengunjung sih bisa berubah-ubah ya, akan sulit diprediksi. Tapi kita secara masif sudah mengimpaukan kementerian lembaga semuanya untuk juga datang, juga termasuk Kadin tadi kan diundang untuk Kadin dan pelaku bisnis yang lain untuk mereka ikut berpartisipasi. Tapi kalau jumlah ya kita lihat aja nanti di akhir ya, apakah animo masyarakat cukup tinggi terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Hantor Situmorang Pak atas waktunya bersama CNN Indonesia. Ya Pak. Iya, Farhanisa kalau bisa kami jelaskan nanti di Hall A di J Expo Kemayoran ini akan banyak sekali pelaku usaha yang melakukan pameran atau expo di sini yang bisa dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya. Di sini ada pelaku usaha produk dalam negeri non UMKM, kemudian pelaku usaha produk dalam negeri yang terkategori dalam UKM, IKM, dan juga artisan. Kemudian pelaku usaha substitusi produk impor, ada juga pelaku usaha UMKM binaan Kementerian Keuangan, dan yang paling unik adalah hasil karya binaan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta pelaku usaha UMKM binaan Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya kita masyarakat juga perlu mendukung dari rencana dan aksi pemerintah untuk bisa menggaungkan afirmasi penggunaan produk dalam negeri guna memajukan industri UMKM di dalam negeri. Dan yang pasti ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk bisa membuat 270 masyarakat Indonesia, 270 juta maksud kami untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri di negeri sendiri. Demikian, Farhanisa. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang atas laporan langsung Anda.